Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ardani dengan NIM A2010229 Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Agribisnis Dasar mengenai pertanian presisi. Pertanian presisi adalah sebuah sistem pertanian terpadu yang berbasis kepada informasi dan produksi. Demi bisa meningkatkan efisiensi produktivitas maupun profitabilitas dari setiap aspek produksi pertanian, mulai dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Pertanian presisi menggunakan pendekatan dan teknologi yang memungkinkan perlakuan presisi di setiap proses pada mata rantai bisnis pertanian, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya. Sederhananya, dengan pertanian presisi, setiap pelaku usaha tani bisa mengambil keputusan secara tepat sasaran, tepat jumlah maupun tepat waktu pengambilan keputusan, seperti waktu tanam, kebutuhan benih, jumlah pupuk, jarak tanam waktu, dan jumlah pemberian air, serta pengendalian hama dan penyakit, maupun waktu panen bisa dilakukan secara tepat dengan menggunakan teknologi digital, sensor, serta mekanisasi. Menurut Blackmore, tahun 1994, 3 aspek dalam precision farming adalah menemukan apa yang terjadi di dalam lahan, memutuskan apa yang dilakukan, dan memberi perlakuan pada area tergantung pada keputusan yang dibuat. Tujuan pertanian presisi adalah untuk meningkatkan keberlanjutan, produktivitas, dan keuntungan pertanian. Pertanian presisi memiliki beberapa urgensi. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan produktivitas. Pertanian presisi memungkinkan petani untuk mengetahui keadaan tanah dan tanaman secara lebih detail dan akurat. Dengan begitu, petani dapat memberikan perlakuan yang tepat pada tanaman dan lahan, sehingga meningkatkan produktivitas. Yang kedua, menghemat biaya. Dengan menggunakan teknologi pertanian presisi, petani dapat menghemat biaya dalam penggunaan pupuk, pestisida, dan irigasi. Yang ketiga, ramah lingkungan. Pertanian presisi dapat membantu petani dalam mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan, yang berpotensi mencemari lingkungan dan merusak kesehatan manusia. Yang keempat, peningkatan kualitas tanaman. Pertanian presisi membantu petani dalam memantau kondisi tanaman dengan lebih detail sehingga dapat memperbaiki kualitas tanaman yang dihasilkan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi. Pertanian presisi dapat meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga petani, karena petani dapat memonitor kondisi tanaman dan lahan secara real time, sehingga dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Perbedaan pertanian presisi dengan pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, melindungi lingkungan, dan membangun kesejahteraan untuk hari ini dan di masa depan. Sedangkan pertanian presisi berkontribusi pada pertanian berkelanjutan secara keseluruhan. Di bidang tanaman, pertanian presisi adalah tentang meningkatkan data yang dikumpulkan melalui berbagai metode, termasuk melalui drone, pemetaan satelit, dan sensor, untuk membuat keputusan tentang cara mengelola setiap bidang tanah. Manfaat pertanian presisi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan input. Pertanian presisi memungkinkan petani untuk mengelola penggunaan input, seperti pupuk pestisida dan air dengan lebih efisien, dengan informasi dari sensor tanah dan cuaca. Yang kedua, memperbaiki hasil panen. Pertanian presisi dapat membantu petani memperbaiki hasil panen dengan memonitor dan mengelola tanaman dengan lebih baik. Misalnya, petani dapat menentukan waktu yang tepat untuk penanaman dan panen, memperbaiki sistem irigasi, dan mengidentifikasi masalah hama dan penyakit sebelum menyebar ke seluruh lahan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Dengan informasi yang lebih akurat dan up-to-date tentang kondisi tanah dan tanaman, petani dapat mengoptimalkan produksi dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat, mengurangi dampak lingkungan. Dengan mengelola input pertanian dengan lebih efisien, pertanian presisi dapat membantu mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Yang kelima, mengurangi biaya. Pertanian presisi dapat membantu petani mengurangi biaya produksi dengan meminimalkan penggunaan input yang tidak perlu,
memperbaiki efisiensi sistem irigasi, dan mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja. Yang keenam, memperbaiki manajemen lahan. Pertanian presisi dapat membantu petani memonitor dan mengelola lahan dengan lebih baik dengan informasi dari sensor tanah dan cuaca. Yang ketujuh, menyediakan data yang lebih akurat. Pertanian presisi dapat membantu petani mengumpulkan dan menganalisis data yang lebih akurat tentang kondisi tanah dan tanaman, sehingga memungkinkan mereka membuat keputusan manajemen pertanian yang lebih tepat secara keseluruhan. Tantangan dan hambatan pertanian presisi di Indonesia. Yang pertama, keterbatasan akses teknologi. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Yang keempat, perbedaan kondisi lahan dan tanaman. Yang kelima, mahalnya biaya investasi. Yang keenam, kondisi geografis dan lingkungan yang sulit. Yang ketujuh, ketergantungan pada faktor manusia. Yang kedelapan, kurangnya dukungan kebijakan. Inovasi teknologi pertanian presisi. Drone digunakan untuk menangkap gambar beresolusi tinggi dan memberikan data real-time kepada petani, memungkinkan pemantauan tanaman mulai dari penanaman hingga panen, dalam hampir semua kondisi cuaca. Sensor ditempatkan di lahan pertanian untuk menangkap data tanaman dan mengevaluasi kesehatan tanaman. Sensor juga dapat membantu dalam analisis tanah menggunakan data yang dikumpulkan di berbagai wilayah pertanian untuk menentukan nutrisi tanah dan ketinggian air sepanjang musim tanam untuk membantu petani mengetahui kapan dan di mana input tambahan diperlukan. Mesin presisi menggunakan data yang disediakan oleh drone, sensor, atau data yang dimasukkan secara manual dan kemudian dapat menghitung jumlah pestisida dan input lainnya yang dibutuhkan tanaman dalam area spesifik. Varietas benih yang ditingkatkan disesuaikan dengan geografi tertentu, membantu tanaman tumbuh subur dalam menghadapi kondisi iklim yang berubah, gangguan hama, dan tekanan fisik atau biologis lainnya. Peran pemerintah dan perguruan tinggi dalam pertanian presisi. Peran pemerintah dalam penerapannya. Yang pertama, membangun infrastruktur teknologi. Yang kedua, memberikan dukungan kebijakan. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia. Yang keempat, mengintegrasikan pertanian presisi dengan program pembangunan pertanian. Yang kelima, mengembangkan pasar pertanian presisi. Peran perguruan tinggi. Yang pertama, mengembangkan teknologi. Yang kedua, menyediakan pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga, menyediakan sumber daya manusia. Yang keempat, mengembangkan jaringan kerjasama. Yang kelima, mendorong inovasi dan kreativitas. Pertanian presisi menjadi salah satu solusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi pertanian di Indonesia, seperti meningkatkan produktivitas, mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida, serta menghemat air. Namun, adopsi teknologi pertanian presisi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses ke teknologi dan kurangnya dukungan kebijakan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak seperti pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk mempercepat pengembangan dan adopsi teknologi pertanian presisi di Indonesia. Hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai pertanian presisi. Jika ada perkataan yang kurang berkenan dan kurang dimengerti, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.